Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video OOAD yang sebelumnya sudah sampai part 1 dan part 2. Pada part 3 ada beberapa agenda. Dapat kita lihat di sini ada 3 poin yang akan saya sampaikan, yaitu bagaimana menggunakan kelas diagram, di mana secara umum saya sudah menjelaskan kelas dan objek pada video OOAD, kemudian kita akan coba menggunakan kelas diagram. Selanjutnya jenis hubungan antar kelas yang ada pada Unified Modeling Language, dan kemudian cardinality antar kelas. Untuk memulai materi ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pada video sebelumnya saya memberikan satu latihan begitu untuk mengidentifikasi kelas-kelas yang terlibat dalam sistem perparkiran. Sebelum membahas latihan, saya perlu menyampaikan beberapa hal terkait agenda yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kita memulai dari bagaimana menggunakan kelas diagram pada Unified Modeling Language. Jadi Unified Modeling Language adalah instrumen yang kita gunakan begitu untuk menggambarkan atau untuk melakukan aktivitas analisis dan desain. Salah satu diagram yang dimiliki oleh UML, Unified Modeling Language, adalah kelas diagram. Nah, kelas diagram ini berfungsi untuk menggambarkan objek-objek yang terlibat dalam sebuah sistem, begitu. Nah, sebelum memulai membahas tentang kelas diagram, saya ingin mengingatkan kembali juga bahwa logika kelas diagram tadi, seperti yang saya sampaikan, bahwa kelas diagram adalah untuk menggambarkan objek-objek yang terlibat dalam sebuah sistem, begitu. Nah, logikanya sama dengan ERD yang mungkin sering Anda sudah pakai sebelumnya, gitu. Nah, namun ada sedikit perbedaan terkait relasi antar kelas yang berbeda, begitu pemahamannya dengan entity relationship diagram. Nah, pada kelas diagram, analisis yang dilakukan, kita diminta membayangkan seperti yang terjadi di dunia nyata, begitu. Karena kelas diagram ini sebetulnya kita gunakan untuk awal daripada proses analisis itu sendiri. Jadi seperti penjelasan pada video sebelumnya, kita memulai pada ranah problem domain, gitu ya. Jadi bukan pada application domain. Jadi kita diminta untuk fokus ke sistemnya, misalnya sistemnya adalah sistem perparkiran, kemudian kita bayangkan apa saja objek-objek yang terlibat dalam sistem perparkiran. Nah, sebelumnya sudah sedikit diidentifikasi, misalnya adalah staf parkir, begitu ya, kendaraan, begitu, objek-objek yang terlibat dalam sistem perparkiran. Nah, tentu banyak sekali, kita perlu mengidentifikasinya secara lebih detail. Dalam kelas diagram ada 3 jenis hubungan antar kelas, gitu. Jadi antar objek-objek yang terlibat dalam sebuah ranah pembicaraan, sistem dalam sebuah ranah pembicaraan. Nah, sebelum bagaimana kemudian menghubungkan kelas-kelas tersebut, kita perlu tahu hubungan apa saja yang dapat terbangun dari hubungan antar kelas tersebut. Nah, kita perlu lihat ada hubungan garis lurus, begitu ya. Itu adalah hubungan sederajat. Dikatakan garis lurus karena memang garisnya menghubungkan satu kelas dengan kelas yang lain dengan garis lurus saja. Nah, itu yang disebut dengan asosiasi. Nah, yang kemudian kedua adalah hubungan segitiga. Nanti akan kita visualisasikan bagaimana bentuk hubungannya. Yang kedua ini adalah hubungan segitiga atau generalisasi, generalization. Nah, ini juga maksudnya adalah hubungan turunan, begitu, hubungan turunan, hubungan 2 level ya. Jadi tidak sederajat, berbeda dengan asosiasi, begitu. Hubungannya adalah hubungan yang 1 derajat, gitu ya, 1 level. Yang ketiga adalah hubungan belah ketupat, gitu, atau yang disebut dengan agregasi atau aggregation. Nah, ini maksudnya adalah hubungan yang menjelaskan satu hubungan yang terdiri dari atau bagian dari, begitu. Akan kita lihat maksud secara detail dari hubungan antar kelas ini di slide berikutnya.
melanjutkan yang sebelumnya untuk hubungan asosiasi, bisa kita lihat di sini misalnya kelas mobil dan kelas supir begitu untuk hubungan yang 1 derajat. Kita bisa lihat operation yang ada pada kelas mobil dan kelas supir. Kita bisa menggunakan kata aktif, misalnya maju, mundur, parkir, keluar, begitu. Atau kita juga bisa menggunakan kata pasif seperti dikendarai. Dua-duanya benar, yang penting konsisten. Yang kedua adalah generalisasi atau di sini turunan begitu. Kita bisa lihat contohnya adalah turunan manusia dan staf parkir. Ini adalah hubungan 2 level begitu, di mana staf adalah manusia. Nah, kita bisa lihat secara detail bagaimana menggambarkan hubungan 2 level tersebut. Yang ketiga adalah hubungan agregasi, di mana dapat kita lihat di sini begitu, misalnya tadi sudah dijelaskan bahwa hubungan agregasi adalah hubungan yang terdiri dari atau bagian dari. Nah, kita bisa lihat bahwa mobil terdiri dari mesin, rangka, dan ban. Jadi kelas mesin terdiri dari kelas mesin, rangka, dan ban begitu. Selanjutnya notasi cardinality antar kelas. Kita bisa lihat visualisasinya di sebelah kiri dari slide ini gitu, di mana ada kelas mobil dan kemudian di bawahnya ada mesin, rangka, dan ban, di mana hubungannya adalah hubungan terdiri dari atau hubungan agregasi. Nah, perlu diingat pada kardinalitas pada kelas diagram itu hanya terjadi pada hubungan asosiasi dan hubungan agregasi saja. Gitu. Nah, kita lihat di sini misalnya bahwa satu buah mesin satu buah mobil terdiri dari satu mesin saja, satu buah mobil terdiri dari satu rangka saja, begitu. Satu buah mobil dapat terdiri dari banyak ban. Jadi Anda bisa lihat bagaimana memvisualisasikan satu one to one gitu atau one to many pada kelas diagram. Nah, melanjutkan dari latihan sebelumnya. Di latihan sebelumnya saya meminta untuk mengidentifikasi kelas-kelas apa saja yang ada pada sistem perparkiran. Nah, pada kesempatan ini Anda diminta juga melengkapi kelas-kelas tersebut dengan jenis atributnya secara detail dan kemudian operasi-operasi apa saja yang terjadi dalam setiap kelas. Nah, ini Anda bisa gambarkan dengan menggunakan tools StarUML begitu yang open source. Jadi silahkan dilakukan instalasi begitu dan kemudian Anda gambarkan. Akan saya bahas pada video berikutnya. Demikian untuk pembahasan kelas diagram hari ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.